Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada yang nanya ke saya, cukup lucu sih pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Mas, gimana caranya kita bisa cepat kaya tanpa harus melakukan pesugihan? Gimana ya? Saya juga bingung jawabnya. Tapi saya mau coba ada satu cerita gini, teman-teman. Ada salah satu teman kita yang namanya Mas Damar. Mas Damar ini dia tinggal di Jakarta. Mas Damar ini dia adalah seorang laki-laki yang usianya sekitar 25 tahun yang lagi duduk di bawah pohon ngelamun di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun tinggal di Jakarta, Mas Damar ini tinggal di salah satu perkampungan yang ada di Jakarta gitu. Nah, dia terus berpikir atau mencoba untuk berpikir dan menjawab pertanyaan yang ada di kepalanya, teman-teman. Yang mana pertanyaan yang selalu menghantuinya itu kayak gini. Kenapa sih kok aku sampai sekarang itu belum bisa menjadi kaya raya? Kenapa orang-orang lain bisa memiliki apa yang mereka inginkan, sementara aku itu cuman bisa bermimpi, aku itu hanya bisa berangan-angan. Nah, Mas Damar ini, teman-teman, dia itu bekerja sebagai buruh harian kasar di kota Jakarta tersebut. Dia biasa berangkat pagi-pagi buta dan dia pulang pada saat sudah larut malam. Dia selalu merasa hidupnya itu hanya berputar di satu lingkaran yang gitu-gitu aja gitu, tanpa ada ujung. Selalu seperti itu. Bulan demi bulan dia lalui, hari demi hari dia lewati, tapi seolah-olah hidupnya ini nggak ada perubahan yang dia rasain. Nah, tiba-tiba ada temennya Mas Damar, namanya Pak Arif. Pak Arif ini dia pensiunan guru ekonomi, yang di saat Mas Damar ini lagi ngelamun gitu ya di bawah pohon gitu, syahdu banget gitu, dia ngelamun, tiba-tiba si Pak Arif ini yang guru ekonomi ini kebetulan lewat dan dia nyamperin Mas Damar karena ngelihat Mas Damar yang lagi ngelamun, teman-teman. Pak Arif tuh bilang gini, dan sebelum Pak Arif ini nyamperin Mas Damar karena Pak Arif ini sempat ngedengar apa yang Mas Damar omongin gitu sambil ngelamun gitu, masalah tadi yang Mas Damar ngerasa dia itu hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu, nggak kemana-mana. Dia ngerasa nggak bisa jadi orang yang kaya, dia ngerasa dia nggak seperti orang lain yang bisa meraih semua impian-impiannya gitu ya. Pak Arif itu nyamperin Mas Damar dan dia ngomong, Damar, kamu tahu nggak kenapa kamu itu selalu ngerasa miskin? Kata Pak Arif. Seketika Mas Damar terkejut karena tiba-tiba Pak Arif ini datang tanpa ngasih aba-aba, tanpa ngasih tahu. Yang Pak Arif ini tiba-tiba udah ada di hadapannya Mas Damar. Lalu kemudian Pak Arif ini menjelaskan lagi bahwa kekayaan itu adalah
sebuah kemampuan untuk menciptakan suatu nilai. Ekonomi itu bekerja seperti roda, kata Pak Arief gitu. Karena dia guru, dia pensiunan guru ekonomi ya. Jadi mungkin sedikit banyak Pak Arief ini dia tahu, dia paham dasarnya ekonomi itu seperti apa gitu, atau filosofinya ekonomi itu seperti apa. Jadi kata Pak Arief, ekonomi itu seperti roda. Orang yang menciptakan solusi untuk kebutuhan orang lain, maka dia akan dihargai. Uang hanyalah sebuah simbol dari nilai yang kamu berikan, kata Pak Arief sambil ngasih coretan gitu ya. Pak Arief ngegambar sebuah diagram yang sederhana di tanah pakai kayu gitu. Iya, Pak Arief ini ngejelasin konsep ekonomi dasar, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Dan kemudian Pak Arief juga bilang gini, Pak Arief ngutip satu ayat dari Quran yang Pak Arief bilang gini, kamu tahu nggak Damar, kalau Allah itu tidak akan mengubah nilai suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, pada diri mereka sendiri gitu. Dalam hal ini Pak Arief menjelaskan bahwa kerja keras, niat yang benar, dan usaha yang konsisten adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan di dalam agama. Mas Damar masih bingung tuh, masih coba untuk mencerna semua hal yang Pak Arief sampaikan gitu. Karena namanya juga orang yang lagi ngelamun tiba-tiba didatengin sama orang lain gitu kan. Dia bingung gitu. Nah, tapi di dalam kebingungannya dia, Mas Damar ini mulai menyadari bahwa ternyata masalah sebenarnya itu ada di pikirannya. Dimana Mas Damar seringkali merasa rendah diri dan takut gagal, teman-teman. Lalu Pak Arief melanjutkan dan mengenalkan sebuah konsep yang nama konsepnya itu adalah growth mindset. Jadi growth mindset ini adalah sebuah keyakinan bahwa kemampuan kita atau kemampuan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha dan belajar. Itu yang namanya growth mindset, teman-teman. Nah, dari hal itu Mas Damar akhirnya memahami bahwa kekayaan itu bukanlah sebuah keberuntungan, tetapi kekayaan itu adalah soal menciptakan sebuah nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Nilai ini bukan berapa besar rupiah yang kita punya, nilai ini bukan berapa banyak uang yang kita punya, nilai ini bukan berapa banyak aset yang kita punya. Nilai ini adalah value diri kita yang kita miliki untuk kita bisa mengembangkan segala sesuatu yang kita sedang lakukan atau yang kita hadapi, yang mana hal itu bisa menjadikan manfaat yang banyak bagi orang lain, teman-teman. Akhirnya, singkat cerita, teman-teman, si Mas Damar ini mulai mencari jawaban yang lebih dalam tentang apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi kaya raya seperti yang ia inginkan. Dia nonton YouTube gitu ya, banyak orang-orang inspiratif yang coba untuk ngasih satu masukan-masukan gitu. Dan banyak juga cerita dari berbagai sumber, termasuk ya kayak kisah pengusaha sukses yang ada di kotanya gitu. Dia samperin dari bosnya tempat dia kerja gitu. Dia juga menghabiskan malam-malam untuk membaca buku,
soal ekonomi, keuangan, psikologi, motivasi gitu. Itu yang Mas Damar lakukan selama beberapa hari ke depan karena keinginannya untuk menjadi seorang yang kaya, teman-teman. Nah, tiba-tiba nih, teman-teman, suatu hari gitu ya, once upon a time gitu, kalau di cerita anak-anak ya. Pada suatu hari, Mas Damar ini bermimpi dia ketemu sama dirinya sendiri. Jadi seolah-olah Mas Damar ini bermimpi dia itu lagi ngobrol sama dirinya sendiri di dalam mimpinya. Yang di dalam mimpi itu dirinya yang hadir dari masa depan itu tuh ngomong gini, teman-teman. Jika kamu ingin hidup lebih baik, maka ubahlah cara berpikirmu mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Dari mimpi itu Mas Damar kaget dan dia termenung, dia melamun gitu ya. Mencoba mencerna apa arti dari mimpi yang baru saja dia alami. Tetapi mimpi itu membuat Mas Damar itu jadi semakin penasaran, teman-teman, tentang bagaimana yang namanya pikiran itu bekerja. Karena rasa penasaran tadi, akhirnya Mas Damar ini belajar dan banyak membaca tentang buku-buku tentang pikiran gitu ya, kayak neuroplastisitas gitu, neuroplastisitas gitu, atau banyak baca buku tentang kemampuan otak, yang mana akhirnya Mas Damar tahu bahwa ada kemampuan otak kita yang bisa berubah dan membentuk jalur baru melalui kebiasaan dan pembelajaran. Intinya yang dia baca tuh gini, dia dapat kesimpulan, Mas Damar itu dapat kesimpulan gini, teman-teman. Setiap kali aku berpikir positif, aku akan membangun jalan menuju kesuksesan. Gitu. Inti dari semua buku yang dia pelajarin tentang neuroplastisitas itu adalah setiap kali aku berpikir positif, maka aku sedang membangun jalan menuju kesuksesan gitu. Nah, Mas Damar sendiri juga mulai rutin untuk berdoa dan bersyukur tentang hal-hal kecil apapun yang terjadi di dalam hidupnya, teman-teman. Mas Damar ini teringat ajaran-ajaran dari orang tuanya dulu bahwa rasa syukur itu akan menambah nikmat di dalam hidup kita. Karena Mas Damar ini terinspirasi sama banyak banget cerita-cerita yang pada akhirnya dia baca gitu ya, tentang tradisi dari Jawa. Ada seorang petani yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh gitu, dan petani itu percaya bahwa alam akan membalas kebaikannya dengan hasil yang melimpah gitu. Akhirnya Mas Damar pun di dalam kehidupannya dia mulai merubah diri dan mulai berkesadaran untuk lebih menanamkan lebih banyak lagi kebaikan demi kebaikan di dalam hidupnya, teman-teman. Sambil dia, Mas Damar ini mencoba untuk melakukan teknik afirmasi harian. Kayak misalnya bicara sama diri kita sendiri di cermin gitu. Aku bisa belajar dan aku akan sukses. Itu di cermin gitu. Mas Damar tuh ngelakuin itu di cermin gitu. Dia sambil ngeliat cermin, sambil ngebayangin dirinya nanti seperti apa gitu. Ternyata dengan melakukan ini, teman-teman, di dalam beberapa minggu ke depan, Mas Damar ini merasa jadi jauh lebih percaya diri, teman-teman. Gitu. Dia seolah-olah merasa bahwa dirinya itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari afirmasinya, gitu. Dan
Pada akhirnya Mas Damar ini menyadari bahwa kekayaan sejati itu dimulai dari keyakinan pada diri kita sendiri. Jadi bukan dari apa yang kita lihat dari sosial media, bukan dari apa yang kita nilai dari orang lain. Tapi kekayaan sejati itu akan dimulai dari keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, Mas Damar akhirnya memutuskan untuk mengasah sebuah keahlian baru. Yang tadinya dia dari buruh kasar, dibayar harian gitu. Dia mulai tuh menekuni dan mengasah sebuah keahlian di bidang pertukangan. Yang mana hal ini sudah ia sukai dari saat dia kecil. Dia mulai banyak bikin kerajinan-kerajinan dari kayu. Dia mulai banyak coba-coba untuk ngebuat meja, ngebuat kursi, ngebuat gantungan kunci dari kayu gitu. Dan dengan sisa tabungannya yang nggak banyak itu, akhirnya dia coba untuk membeli peralatan yang sangat sederhana sekali. Dan dia mulai menekuni keahlian yang baru itu. Dia jadi pengrajin kayu dari sesuatu yang dia miliki, yang dia punya, yang dia nggak terbebani apapun. Maksudnya dia nggak ngutang sana sini, untuk seadanya aja gitu. Dia beli peralatan sederhana yang seadanya, sekemampuannya dia, seadanya uang pada saat itu gitu. Nah, sambil dia diskusi dan komunikasi gitu ya sama Pak Arif, karena tadi kan di awal Pak Arif nih yang ngasih masukan banyak gitu ya ke Mas Damar ini. Di titik ini teman-teman, Pak Arif mengenalkan Mas Damar tentang yang namanya teori 10.000 jam praktek yang dikembangkan oleh nama ilmuannya adalah Malcolm Gladwell. Jadi Malcolm Gladwell ini dia bilang gini, jika kamu ingin menjadi ahli, teruslah berlatih walaupun hasilnya belum sempurna gitu. Dan dari teori-teori Malcolm Gladwell ini timbullah teori 10.000 jam praktek yang disampaikan sama Pak Arif ke Mas Damar gitu. Sambil Mas Damar coba untuk mempraktekkan itu, dia juga mengingat-ingat tentang gimana agama mengajarkan tentang pentingnya mencari ilmu. Maka di dalam hal ini dia sadar, Mas Damar ini sadar bahwa ilmu yang dia cari ini harus bisa membawa keberkahan, teman-teman. Bukan hanya sekedar dia punya ilmu, tapi juga harus berkah. Lalu teman-teman, apa yang Mas Damar lakukan? Mas Damar coba datang ke pengrajin-pengrajin lokal yang ada di kota Jakarta, dan dia coba untuk belajar, diskusi, ngobrol sama semua pengrajin gitu ya. Yang pada akhirnya Mas Damar ini terinspirasi dari pengrajin lokal yang mampu mengubah sebuah kayu yang sederhana menjadi sebuah produk dengan nilai jual yang tinggi. Dari situ mulai itu ilmunya Mas Damar mulai berkembang, mulai banyak, mulai banyak dapat input dari pengrajin-pengrajin lokal gitu ya, teman-teman. Nah, bahkan setiap kali Mas Damar ini ngerasa gagal, Mas Damar selalu merasa diingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia nggak nyerah, dia coba lagi, dia usaha lagi gitu. Akhirnya Mas Damar mulai percaya bahwa keahlian
Apapun itu keahliannya, tapi keahlian adalah modal utama untuk menciptakan sebuah nilai. Apa yang kita miliki itu adalah modal utama kita yang akan menjadikan value diri kita menjadi kita bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman. Dari situ, setelah mulai membuat kerajinan kayu gitu ya, timbul nih masalah-masalah baru di dalam hidupnya Mas Damar. Ternyata uang hasil penjualan kayu atau kerajinannya dia nih, itu cepat habis gitu. Dia baru dapat uang, dia pakai buat makan, buat kehidupannya, dia pakai ngasih keluarganya, habis gitu. Hal itu yang ngebuat dia akhirnya jadi berpikir lagi, teman-teman. Suatu malam ia termenung di depan buku catatan keuangannya yang banyak banget coretan-coretan gitu ya, karena dia udah ngitung semaksimal mungkin untuk dia mendapatkan uang, tapi kok uang ini menurut dia cepet banget habis gitu. Dia bertanya, kenapa ya uang saya selalu lenyap seperti angin? Di dalam pikirannya tuh dia selalu bertanya gitu. Nah, tiba-tiba nih teman-teman, ini kan kita lagi cerita ya, namanya juga cerita, saya boleh berimprovisasi apapun ya. Tiba-tiba nih Pak Arif tuh tiba-tiba datang berkunjung ke rumahnya Mas Damar ini gitu, dan ngelihat Mas Damar ini lagi frustasi gitu. Karena ngelihat itu, akhirnya Pak Arif ngomong lagi, teman-teman, gitu. Damar, kata Pak Arif gitu ya, mengelola uang itu seperti mengatur air di dalam bendungan. Wah, apa hubungannya gitu uang sama air gitu? Jika semua air itu kamu keluarkan tanpa kamu atur, apa yang akan tersisa di dalam bendungan itu? Kata Pak Arif gitu. Nah, tiba-tiba bukan hanya menyampaikan itu, tapi Pak Arif juga kemudian mengajarkan Mas Damar ini prinsip-prinsip dasar keuangan. Kayak misalnya, coba kamu bagi penghasilan kamu jadi 3 bagian gitu ya. 3 bagian ini adalah kebutuhan, tabungan, dan investasi. Pak Arif ngejelasin gitu ke Mas Damar gitu. Ceritanya Mas Damar udah jadi pengusaha ya sekarang, teman-teman gitu. Cuman uangnya habis-habisan mulu gitu. Nah, Pak Arif ngejelasin tentang kekuatan. Kalau teman-teman ada yang kerja di perbankan gitu ya, ada yang namanya interest compound gitu, atau kekuatan bunga majemuk gitu kalau di bahasa Indonesiain gitu. Contoh, investasi itu kayak gini Damar, dia bilang gitu. Kalau kamu nabung 100.000 per bulan dan menginvestasikannya dengan bunga 10% per tahun, maka dalam 20 tahun uangmu bisa lebih dari 60 juta. Contohnya gitu, contoh gitu. Dalam hal ini teman-teman, investasi itu bisa berupa uang, bisa berupa keahlian, bisa berupa uang pun bisa teman-teman investasiin di bank, bisa investasiin jadi usaha gitu ya. Yang singkat cerita, angka ini membuat Mas Damar ini jadi bersemangat gitu. Karena Mas Damar udah belajar hal baru dari Pak Arif gitu ya, yang tadi tiba-tiba datang ke rumahnya, tentang yang namanya investasi gitu.
Nah, Pak Arif mengingatkan Mas Damar bahwa di dalam agama pemborosan adalah perilaku yang gak disukain sama Allah. Maka hidup hemat dan sederhana adalah bagian dari rasa syukur. Akhirnya Mas Damar juga teringat sama pelajaran dari neneknya dulu, yang selalu menyimpan sebagian hasil panennya untuk cadangan di musim paceklik, teman-teman. Jadi orang tua kita dulu tuh selalu ada tabungan-tabungan, mau itu berupa hasil panen, mau itu uang, mau itu apapun gitu ya, yang pada saat kondisinya sedang tidak memungkinkan, sedang sulit, itu tabungan itu baru dipakai gitu. Nah, ternyata filosofi ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan di era modern saat ini, yang seperti yang Pak Arif jelasin gitu. Akhirnya teman-teman, Mas Damar ini makin sini kan makin keren gitu ya. Akhirnya Mas Damar ini mulai mempraktekkan yang namanya, kalau kita sekarang biasa sebut itu dengan bahasa delay gratification gitu, atau menunda sebuah kepuasan gitu. Seperti misalkan menahan diri untuk beli barang yang nggak benar-benar kita butuh gitu. Dimana Mas Damar ini merasa lebih puas ketika melihat saving value-nya atau melihat tabungannya gitu, perlahan-lahan mulai tumbuh gitu teman-teman gitu. Dan dalam hal ini Mas Damar belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi juga soal gimana kita mengelola dan mempertahankannya. Semakin kita bisa mempertahankan value tersebut, semakin kita akan memiliki satu buffer atau satu cadangan pada saat kita benar-benar membutuhkan hal itu, teman-teman. Nah, pada akhirnya teman-teman, dengan keuangan yang lebih teratur gitu ya, dengan belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang udah dia laluin, dari mulai dia berjualan, dia menjadi pengusaha kerajinan kayu gitu, dia mulai banyak belajar tentang mengatur keuangan. Mas Damar ini mulai berpikir bagaimana uangnya, tabungannya itu bisa bekerja buat dia. Lalu ia mendengar tentang sebuah investasi dari seorang teman yang udah sukses membuka usaha toko kelontong yang kecil. Dia coba ngobrol sama temannya ini, dia coba diskusi, dia sampein apa maksud dan tujuannya, bahwa dia mau dong pengen seperti temannya gitu, punya satu usaha yang bisa memutarkan uangnya dia gitu. Temennya bilang gini, Damar, kamu harus belajar gimana caranya uang itu bisa menghasilkan uang lagi, kata temennya gitu. FYI, nama temennya kita sebut aja Budi gitu ya. Akhirnya Mas Damar dan Mas Budi ini berdiskusi tentang berbagai bentuk investasi yang ada saat ini gitu. Mulai dari properti saham, investasi saham, investasi properti, sampai investasi bisnis retail yang kecil-kecilan gitu teman-teman. Nah, akhirnya Mas Budi ini menjelaskan sebuah konsep yang namanya penghasilan pasif ke Mas Damar. Kayak kata Mas Budi gini, contohnya gini Mar, kalau kita punya properti gitu ya, dan kita sewain properti itu tanpa harus kita
berusaha, uang itu akan menjadi passive income dan lain sebagainya lah, obrolan mereka seperti itu. Atau Mas Budi juga bercerita tentang saham, di mana di investasi saham itu bisa dapat yang namanya dividen gitu ya. Sambil menunjukkan simulasi-simulasi sederhana tentang gimana investasi itu bisa jadi sumber pendapatan jangka panjang gitu. Akhirnya teman-teman, Mas Damar ini memutuskan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang ia lakukan harus menjadi berkah dan halal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Karena bingung tuh, Mas Damar di posisi ini dia bingung gitu ya. Katanya ada yang bilang bahwa investasi saham itu haram, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang begini begitu dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya teman-teman, Mas Damar ini mendatangi seorang ustadz dan Mas Damar coba untuk belajar yang namanya investasi syariah. Dan selain itu, dia juga, Mas Damar ini terinspirasi sama tradisi keluarganya yang kayak gini teman-teman. Keluarganya ini sering bekerja sama untuk membuka sebuah usaha kecil, kayak warung makan misalkan. Jadi keluarganya ini buka warung makan, ada omnya, bibinya gitu. Usahanya usaha sama-sama, yang dibangun sama-sama, diinvestasikan sama-sama, dan akhirnya hasilnya pun dibagi sama-sama. Nah, setelah teringat itu teman-teman, Mas Damar ini belajar bahwa yang namanya membangun passive income atau penghasilan yang pasif itu tuh membutuhkan kesabaran teman-teman. Dia harus melawan rasa cemas di saat hasilnya belum terlihat di dalam waktu dekat gitu ya. Ia harus nunggu usahanya maju gitu, pelan-pelan gitu, karena bayangan-bayangan tentang usaha yang pernah dilakukan sama keluarganya ini gitu. Akhirnya Mas Damar paham bahwa passive income atau yang namanya penghasilan pasif itu adalah hasil dari kombinasi kerja keras ditambah dengan strategi dan ditambah dengan kesabaran teman-teman. Nah, di dalam hal ini gini, saya mau nyampein bahwa banyak orang yang melakukan sebuah investasi yang dia pikir hanya dengan menanamkan uangnya saja, tanpa dia memahami bisnisnya seperti apa dan dia serahin ke orang lain, itu akan menghasilkan. Faktanya seringkali kita dikecewakan sama orang yang kita percaya. Toh kalau orangnya kita nggak percaya sih, kita nggak akan ketipu gitu ya, nggak akan mengecewakan gitu. Namanya pun kita nggak percaya, akhirnya kita jadi waspada gitu. Investasi pasif itu justru akan terjadi pada saat kita merintis sebuah usaha yang aktif, dan usaha aktif itu berkembang, sehingga yang tadinya usaha itu kita jalankan sendiri, lama-lama karena berkembang kita punya karyawan, dari karyawan itu kita membentuk sebuah manajemen untuk usaha kita, sampai pada akhirnya kita akan ada di satu titik yang kita hanya mengontrol usaha itu. Itulah yang dinamakan dengan passive income. Jadi tidak ada sebuah investment apapun yang akan berhasil yang kita nggak paham ilmu dan sistem bisnisnya seperti apa, tuh nggak mungkin gitu teman-teman. Nah, kembali ke ceritanya Mas Damar ini, akhirnya teman-teman, Mas Damar ini melihat sebuah peluang di dunia digital. Akhirnya dia bergabung di beberapa grup komunitas pengusaha kecil gitu ya, di medsos gitu. Dan dia belajar di sana dari pengusaha-pengusaha itu gitu. Mas Damar belajar tentang bagaimana cara menjual produknya secara online,
Dia juga memasarkan kerajinan yang tadi dia udah bangun ini melalui platform dan e-commerce gitu ya. Yang ternyata akhirnya dia paham bahwa yang namanya teknologi buat bidang ekonomi itu seperti pasar besar yang nggak pernah tidur gitu teman-teman. Pasar besar yang nggak pernah tidur, yang kapanpun bisa ada order dari manapun, dari daerah manapun gitu, tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Itu yang dia rasain sekarang setelah dia belajar tentang yang namanya dunia digital ini. Nah, karena hal ini membuat dia merasa tertarik gitu teman-teman, dia mulai tuh, Mas Damar mulai tuh mempelajari tentang yang namanya revolusi industri 4.0 gitu ya. Dan gimana teknologi bisa mengubah cara dan pola kerja seseorang, bahkan pola berbisnis seseorang yang tadinya konvensional menjadi modern gitu. Mas Damar belajar menggunakan media sosial untuk promosi. Dia pun belajar untuk melihat analitik gitu, untuk memahami tren-tren pasar yang ada saat ini gitu. Dan Mas Damar sendiri juga banyak mempelajari pada akhirnya aplikasi-aplikasi keuangan untuk mengelola pendataannya gitu. Sampai pada satu titik teman-teman, dia teringat ada satu nasihat agama kayak gini teman-teman. Gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal yang sia-sia. Teknologi ini seperti pisau bermata dua. Nggak usah mata dua lah. Teknologi ini seperti pisau aja. Kalau mau dipakai masak bisa jadi manfaat. Kalau mau dipakai nyelakain orang juga bisa jadi masalah. Akhirnya teman-teman, Mas Damar ini sangat terinspirasi oleh perubahan-perubahan yang terjadi, yang akhirnya dia paham gimana perubahan itu dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dan ini bukan hanya terjadi ternyata di kota-kota besar gitu, tetapi juga terjadi di desanya, di desa tempat dia tinggal, di mana dia merasa bahwa di daerah tempat dia tinggal gitu ya, di kampungnya gitu, banyak sekali anak-anak muda yang mulai memanfaatkan internet untuk berjualan gitu teman-teman. TikTok Shop, YouTube produk gitu, dan banyak lagi e-commerce lain yang itu dimanfaatin di kampungnya Mas Damar, yang itu akhirnya bisa menyadarkan Mas Damar gitu tentang sebuah teknologi. Nah, pada awalnya Mas Damar ini nggak pede teman-teman. Mas Damar ngerasa minder karena dia berpikir dan dia merasa bahwa dia tidak terlalu paham dengan yang namanya teknologi. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa belajar adalah sebuah proses. Dan akhirnya dia mulai membangun kepercayaan dirinya tuh seiring dengan waktu gitu. Sampai pada satu titik yang akhirnya dia paham bahwa teknologi adalah alat yang dapat membuka peluang yang sangat besar bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada saat ini teman-teman. Pada akhirnya Mas Damar menyadari bahwa dia nggak bisa sukses sendirian. Akhirnya dia mulai aktif tuh menghadiri acara-acara komunitas pengusaha lokal yang tadinya dia hanya online, sekarang dia mulai offline gitu, ngobrol, ketemu, diskusi gitu ya. Dan membangun hubungan dengan para pengrajin-pengrajin lokal yang ada di daerahnya teman-teman. Ternyata kolaborasi seperti itu tuh kayak benang yang saling nguatin teman-teman. Bahkan
kata seorang mentor yang ia temui, pengusaha itu kayak ibaratnya kayak sapu lidi yang kalau dia banyak, bisnisnya itu tidak akan mudah dipatahkan gitu. Tapi pengusaha yang hanya berdiri masing-masing, dia nggak punya pondasi yang kuat untuk bisa diterpa dengan badai bisnis yang mungkin akan terjadi gitu teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa jejaring sosial itu dapat meningkatkan peluang sukses seseorang. Karena dengan jaringan itu seseorang itu cenderung akan memiliki lebih banyak akses kepada informasi dan peluang-peluang yang ada. Yang Mas Damar ini ingat lagi nih, kalau di dalam konteks agama, ternyata inilah arti dari membantu sesama dan bekerja sama adalah bagian dari nilai luhur yang akan membawa keberkahan ke dalam hidup kita gitu. Nah, dari situ Mas Damar mulai menyadari dan belajar balik lagi ke tradisi gotong royong gitu ya, yang pernah dia alami di desanya dulu gitu. Dimana semua orang itu nggak ada yang saling pamrih pada saat mereka saling membantu. Dan itu yang Mas Damar rasain di komunitas pengusaha ini teman-teman. Dia berpikir jika semangat ini diterapkan ke dalam bisnis, pasti hasilnya akan luar biasa gitu. Selain itu, Mas Damar ini juga belajar pentingnya yang namanya sebuah kecerdasan emosional atau EQ untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, antara seorang pengusaha dengan pengusaha yang lainnya gitu. Contoh misalkan gitu, kalau saya adalah pengusaha restoran, saya akan membangun jaringan dengan pengusaha sayur mayur, dengan pengusaha daging gitu. Yang mana semua hal ini adalah komponen-komponen yang saya butuhkan di dalam restoran saya. Dan di dalam bisnis kita, pada saat bisnis ini berkembang, kita tuh bisa saling sharing tentang apapun yang terjadi di dalam bisnis ini. Jadi sukses itu seringkali bukan tentang apa yang kamu tahu, teman-teman. Tapi sukses adalah tentang siapa yang kamu kenal dan bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan mereka. Sekali lagi saya ulang ya. Seringkali teman-teman di dalam hidup kita, sukses itu bukan tentang apa yang kita tahu. Tapi sukses adalah tentang siapa yang kita kenal dan bagaimana kita bekerja sama dengan mereka. Nah, akhirnya nih teman-teman, Mas Damar merasa siap untuk mengambil sebuah langkah yang besar. Yang tadinya dia hanya seorang pengrajin kecil, Mas Damar ini mulai untuk memberanikan diri membuka toko kerajinannya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa dia disupport oleh banyak lingkungan, komunitas, yang akhirnya dia kenal banyak pasar gitu ya. Tapi masih tetap ada pikiran gini, gimana kalau saya gagal gitu. Tapi teman-teman, akhirnya Mas Damar ini paham bahwa nggak ada satupun kesuksesan yang tidak tanpa resiko. Artinya kegagalan itu adalah bagian dari sebuah proses kesuksesan, teman-teman. Karena resiko-resiko yang ia khawatirkan, maka Mas Damar ini belajar lagi nih teman-teman tentang konsep manajemen resiko. Yang isinya gimana kita mengevaluasi dan memitigasi resiko yang ada
sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang besar gitu. Dan di dalam hal ini Mas Damar tidak lupa selalu berpondasikan terhadap nilai-nilai spiritual atau agama, yang mana Mas Damar berdoa dan menyerahkan semua hasil usahanya sama Allah. Karena ia sangat percaya bahwa selama usahanya halal, nggak ada yang perlu ditakutin. Rezeki itu udah diatur, rezeki itu udah Allah janjikan gitu. Saking banyaknya terinspirasi oleh kisah-kisah sukses pengusaha yang ada di desanya, teman-teman. Akhirnya dengan berbagai lika-liku hati dan perjalanan gitu yang dia rasakan, akhirnya dengan modal yang kecil Mas Damar membukalah toko itu. Dengan modal yang kecil dia buka toko yang sederhana, tapi teman-teman, nilainya adalah Mas Damar ini dia sudah berhasil untuk mengalahkan ketakutannya, dan dia berhasil karena keberanian dan ketekunannya, teman-teman. Mas Damar belajar menghadapi rasa takut dengan selalu berpikir positif. Tapi ia juga menyiapkan dirinya untuk menerima kegagalan sebagai sebuah bagian dari suatu proses. Berani mengambil resiko adalah langkah yang sangat penting untuk kita tumbuh dan mencapai sebuah tujuan yang besar, teman-teman. Tapi resiko itu harus kita ukur. Dan teman-teman, setelah bertahun-tahun bekerja keras, jatuh bangun, pada akhirnya Mas Damar itu kaget sendiri gitu. Karena ia tiba-tiba terenjak gitu ya. Pada saat ia melihat ke sekeliling tokonya yang ramai, teman-teman. Di situ dia bersyukur bahwa dia tidak hanya kaya secara materi, tapi juga sekarang Mas Damar ini memiliki kehidupan yang lebih bermakna dan jauh lebih baik. Dia bisa membantu anak-anak muda untuk bekerja di tokonya, yang tadinya anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang ada di desanya, yang tadinya hanya sebatas pemuda-pemuda yang ngumpul-ngumpul di kampungnya. Dia bisa ajarin untuk membuat kerajinan-kerajinan dari kayu, dan dia pun nggak sungkan untuk mengajarkan semua anak-anak muda ini tentang bagaimana caranya berbisnis gitu. Sampai akhirnya di satu titik Mas Damar ini dapat 1 poin, teman-teman. Mas Damar ini dapat 1 poin yang inti dari semua perjalanan ini adalah kekayaan yang sejati bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi dampak yang positif kepada kehidupan kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat, dan kepada dunia, teman-teman. Itu cerita tentang Mas Damar, yang mudah-mudahan cerita Mas Damar ini bisa menjadi sebuah nilai refleksi dan bisa membawa satu nilai positif dan kebaikan yang bisa kita ambil hikmahnya, teman-teman. Yang dari cerita ini mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan saran, menyampaikan kritik, menyampaikan keluhannya, silahkan teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya hari ini, teman-teman.
Terima kasih sudah mengikuti saya sampai akhir video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika teman-teman merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Kita ketemu di konten yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.